Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga hari ini kalian tetap semangat ya. Masih semangat gak nih? Masih. Oke, kalau semangat coba. Saya semangat coba. Oke, bagus ya. Oke, baik. Kalau kalian semangat, otomatis Bapak juga bakalan semangat. Kalau Bapak loyo, berarti kalian juga akan loyo, ya kan? Nah, kalau sudah semangat, oke, kita mulai pembelajarannya. Diawali dengan mari kita berdoa bersama-sama ya, supaya pembelajaran kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Oke, kepada ketua kelas Irman, silakan disiapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Amin amin ya robbal alamin ya. Semoga doa ini nanti bisa menjadikan kita lancar ya dalam pembelajaran. Oke, baik. Bapak hari ini akan mengecek terlebih dahulu ya untuk kehadiran kalian. Untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Hadir semua ya? Ya. Oke, hadir semua ya. Oke, baik. Kalau hadir semua berarti sudah bagus ya, sudah bagus hadir semua. Nah, selanjutnya oke, baik. Tadi kita sudah absensi ya, alhamdulillah sudah lengkap semuanya. Sekarang kita kan hari ini akan mempelajari materi tentang perubahan lingkungan ya. Ada dua topik. Kalau hari ini kita akan membahasnya tentang pencemaran ya, atau perusakan lingkungan seperti itu. Nah, Bapak di sini sudah menampilkan gambar ya, gambar di depan, gambar yang ini. Oke, terlihat ya gambarnya ya. Oke, sudah terlihat. Kalau sudah terlihat, silahkan kalian amati gambarnya. Bapak kasih waktu 1 menit ya. Nanti siapa yang sudah berani duluan ya, yang mau memberikan tanggapan tentang gambar ini dipersilakan. Yuk dimulai dari sekarang, dipikirkan dulu gambar apa sih ini kira-kira yang ada di depan ya, silakan. Oke, terlihat ya gambarnya ya. Ayo silakan, kalau tidak kita mulai saja ya. Sudah tahu ya gambar apa ini di depan? Oke, silakan kelompok 1, atau ada yang mau berani duluan? Atau kelompok 2, 3 silakan yang mau berkomentar. Oke, Melson silakan. Pencemaran apa tadi? Oh ya, pencemaran lingkungan laut. Yang lain silakan, siapa yang mau berkomentar? Oke, silakan. Sabrina ya. Oke, silakan. Oke, bagus. Sampah yang dibiarkan ya. Oh ya, sampah yang dibiarkan atau menumpuk ya di laut, maka akan mempengaruhi kehidupan biota ya yang ada di laut. Yang lain silakan. Ya, silakan. Ada yang mau berkomentar tentang video ini atau gambar ini? Sampah yang diakibatkan oleh masyarakat yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Kira-kira kalau misalnya Irman ada di sini nih, posisinya sedang ada di sekitar laut ini, kira-kira ada nggak solusi yang akan Irman berikan? Solusinya gimana kira-kira? Membersihkan ya? Sendirian apa kira-kira mau sama siapa gitu? Oh, betul ya, berikan ya, bersama dengan
warga sekitar. Kenapa, Irman? Oke, bergotong royong. Oke, betul ya. Silakan yang lain mau berkomentar. Oke, silakan Aldo ya, Aldo. Itu solusinya mengadakan organisasi lingkungan yang di sekitar buat membersih sampah di Palembang. Oh, jadi mengorganisasikan ya dengan warga sekitar. Oke, bagus. Nah, ada lagi. Silakan. Silvi mungkin ya. Kalau tidak ada, betul ya. Jadi yang sudah kalian sebutkan tidak ada yang salah ya. Tadi beberapa dari kalian menyebutkan bahwa ini adalah pencemaran ya, pencemaran yang terjadi di laut. Tadi Sabrina mengatakan ya kan bahwa pencemaran ini bisa menyebabkan terganggunya biota atau ekosistem yang ada di perairan laut ini, seperti itu. Kemudian tadi siapa ya, si Irman dulu ya, Irman juga ya, tadi berkomentar bahwa gambar ini kata Irman ya adalah ada sampah ya di sekitar laut ini, dan Irman juga memberikan solusi bahwa pentingnya ya koordinasi dengan warga sekitar ya untuk membersihkan sampah yang ada di sini. Kemudian tadi ada Melson ya, Melson sudah mengatakan bahwa terkait dengan gambar yang di depan ini bahwa penting ya Melson ya bahwa di sini ada suatu sampah yang ada di sekitar perairan seperti itu. Nah, dari gambar yang ada di depan ini ya penting sekali ya kan bahwa kita sebagai orang ya atau manusia yang tinggal di sekitar laut ini, kita penting untuk menjaga lingkungan laut supaya tetap bersih. Betul kan? Seperti itu kan? Nah, kalau lingkungan laut tidak bersih, maka otomatis akan mengganggu ekosistem yang ada di sekitar laut ini ya. Bahkan di daerah perairannya pun juga bisa tercemar. Nah, berawal dari hal ini, maka Bapak akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, kalian akan menganalisis ya keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perusakan atau pencemaran lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian nanti akan menganalisis dua dampak negatif aktivitas manusia terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan menanyakan video. Jadi nanti silakan kalian lihat video ini. Nanti setelah itu kalian komentari ya terkait dengan video ini ya. Oh, lingkunganku. Aha. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah penyadaran organik atau anorganik ke dalam lingkungan kita. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan berkurang pertumbuhan manusia, pencemaran lingkungan telah dibagi menjadi 4. Pencemaran air adalah
Maksudnya bahan pencemaran lingkungan air berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Limbah domestik digolongkan menjadi dua, yaitu limbah non domestik dan limbah domestik. Dampaknya adalah timbulnya endapan, kolik, dan hal larut. Lalu perubahan derajat keasaman. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Lalu yang terakhir adalah eutrofikasi. Pencemaran tanah. Wah, apa itu? Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi dua, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Buktinya, ternyata sampah di sini tidak diolah dengan baik, sehingga tanah dan kita tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Teman, kalian tahu nggak apa itu pencemaran udara? Ayo, pencemaran udara diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu zat pencemar berupa partikel cairan halus yang masih terlihat dengan mata, seperti uap air, debu, asap, dan kabut, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman. Dampaknya, lapisan ozon menjadi rusak. Lalu, adanya pemanasan global. Terus, turun hujan asan. Berpengaruh juga loh pada organ manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel yaitu kesehatan manusia. Aku bingung nih, upaya apa ya untuk mengatasi pencemaran? Pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Lalu, harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah diantaranya adalah: pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. Tiga, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus dan plastik. 4, membuang sampah pada tempatnya. 5, mengurangi penggunaan pestisida buatan. 6, mengurangi limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi polusi udara diantaranya adalah: pertama, lokalisasi kawasan industri. 2, tidak membakar sampah di jalanan. Yang ketiga, tidak menggunakan karbon dan menggunakan CO2. 4, membuat taman kota menjadi hijau. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, menguruskan pabrik untuk memasangkan filter gas. 7, mencegah penebangan dan kebakaran hutan. 8, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara diantaranya adalah: pertama, membuat bibit yang tidak suara.
Kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Ketiga, mesin-mesin yang dapat menciptakan suara mesin harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Yang keempat, para pekerja harus memakai penutup telinga untuk mencegah kesulian. Ayo, kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Oke ya, tadi kalian sudah menonton video terkait dengan apa saja yang kalian lihat gitu ya di situ ya. Coba Bapak mau bertanya kepada kalian, siapa yang siap atau siapa yang bisa mengomentari dari video ini? Silakan. Oke, Aldo, silakan. Ya, silakan Aldo. Pencemaran udara sangat bahaya karena akan terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Dan pencemaran udara juga bisa mengurangi kadar oksigen, dan juga pencemaran udara dapat mengakibatkan pemanasan global. Oke, betul ya. Jadi pencemaran udara ya, salah satunya kata Aldo tadi bisa menyebabkan apa? Global warming ya, atau pemanasan global. Kelompok lain ada? Silakan yang mau berkomentar tentang video yang tadi sudah Bapak tampilkan. Oke, Melson silakan. Dalam video ini tadi kan ada pencemaran air. Oke. Pencemaran airnya ada dua, jadi tadi saya kurang dengar juga lah agak jelas suaranya. Ya. Nah, terus apa sih dampak buruknya dari pencemaran air ini? Itu ada pH airnya jadi rusak. Ya. Jadi rusak ya. Terus warga ini jadi sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak konsumsi. Oke, warga jadi sulit ya mendapatkan air bersih seperti itu. Oke, satu kelompok lagi. Siapa ada yang mau berkomentar? Oke, Pinkan, silakan. Coba suaranya agak kuat, maaf. Di dalam video tersebut adanya pencemaran lingkungan sekitar seperti pencemaran air, tanah, udara, dan suara. Saya membahas pencemaran suara yang disebabkan oleh Ya. penyiaran bising yang di lingkungan seperti mobil klakson yang bersamaan dengan mobil lainnya, Ya. terus suara kereta api yang sedang berjalan dan lain-lain. Dan cara untuk mengatasi pencemaran suara itu dengan menanam tanaman di sekitar agar meredamnya suara bising tersebut. Oke. Kedua, para pekerja memakai penutup telinga. Ya. Lain-lain. Oke, bagus ya. Komentarnya sudah bagus-bagus semua, ya kan? Artinya kalian sudah memahami dari video yang sudah Bapak tampilkan seperti itu. Oke, baik. Tadi kalian sudah menonton video ya, sudah mengomentari. Sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Minggu lalu Bapak sudah membagikan kalian kelompok ya. Kebetulan ini kalian sudah kreatif ya, sudah berinisiatif dulu secara berkelompok. Tapi ini kan masih berbaris seperti ini. Silakan kalian saling berhadapan dengan dua gitu ya. Silakan dari sekarang pindah ya posisi duduk. Silakan. Ayo Dimas, Aldo ya. Dimas, Aldo, terus Irman ya, silakan atau Pinkan boleh sama Alma Ida ya. Di berhadapan dengan Irman dan Bella ya. Oke, ayo selfie ya, kelompok selfie ya. Pastikan agak geser saja ke sini. Ya. Oke, sudah siap kelompok Nelson? Sudah ya, sudah rapi. Alhamdulillah sudah rapi. Terus kelompok Irman juga sudah ya, sudah saling berhadapan. Kelompok si Farah sudah ya, dan kawan-kawan Aldo sudah. Nah sekarang ini ada LKPD ya. LKPD ini akan Bapak bagikan ya.
untuk kelompoknya si Melson ya, lihat topiknya ya di bagian ini tentang limbah ya, limbah pertanian ya. Ya sama ya, limbah pertanian. Kemudian kelompoknya Pintar. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Coba dipastikan untuk topiknya. Firman topiknya di Firman ini kayaknya habis apa ya, senyum lagi bahagia ya Firman ini ya. Ini sekarang harus bahagia kan memang ya, nggak apa-apa ya, belajar jangan terlalu serius juga nih ya. Diambil LKPD-nya, dicek ya untuk ininya sudah sesuai belum. Dilihatnya di sini. Kalian jangan hancurkan terumbu karang ya. Topiknya sudah pas 4 ya. Oke baik. Itu LKPD-nya silakan dicek ya, dicek terlebih dahulu sesuai tidak topiknya dengan teman-teman kalian di situ. Ada yang belum dipahami? Sudah paham kelompoknya? Kelompok Melson? Ada yang ini kesulitan atau belum dipahami? Sudah ya, aman ya, sudah dipahami ya. Kelompok Farah dan kawan-kawan ada yang belum dipahami? Sudah dipahami ya. Oh iya, oke nggak apa-apa. Oke ya, silakan dilanjutkan, dikerjakan saja ya. Kerjakan semampu kalian ya, semampu kalian. Sudah sampai nomor berapa? 4. Silakan didiskusikan lagi dengan teman-teman kelompoknya ya. Ditanyakan mana pendapatnya ya, mana yang belum diketahui, silakan didiskusikan secara berkelompok dengan temannya.
simpulkan. Ya. Nomor 2 kan nyari masalah. Ya. Tinggal jawab. Ya, kalian cuma hanya membuat rumusan masalah saja ya. Kalau rumusan masalah biasanya apa? Waktu itu kau jelasin berupa ya, berupa kalimat tanya ya, ya seperti itu. Devina, bisa ya? Akan dikerjakan dulu. Irman ini lagi bahagia kayaknya. Ya. Ya, kelompok Irman ya. Kalau nggak tahu dicari di sumber boleh ya, di internet itu nggak masalah.
Oke, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD dan diskusi secara kelompok. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Prosedurnya adalah nanti kalian maju satu persatu ya, berkelompok. Kemudian nanti Bapak tanyakan kelompok mana yang siap. Nanti silakan siapa kelompok yang sudah siap maju. Ya, silakan nanti maju di sini. Kemudian nanti Bapak melakukan penilaiannya terhadap masing-masing kelompok yang maju. Oke, Bapak tanyakan kelompok mana nih yang sudah siap. Sepertinya sudah menunjuk semuanya. Bapak minta, oke, kelompok Melson dulu yang maju. Silakan maju di bawah LKPD-nya ya. Buka maskernya. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu. Firman kayaknya hari ini bahagia banget dari tadi ya. Aku jadi sapinya, Pak. Oh, gitu. Iya, aku tuh bahagia dan sapi. Alhamdulillah ya. Bahagia ya. Oke, sekarang kita kan mau presentasi kelompok. Yuk kita fokus saja ya. Fokus diperhatikan teman-temannya yang akan bekerja secara kelompok ini ya. Karena di sini nanti akan Bapak nilai juga seperti itu. Oke, silakan dimulai. Oke. Pertama kami akan membahas tentang limbah pertanian atau gudang pestisida. Yang pertama ada saya sebagai Direktur Mesin Sirait, lalu teman saya Bunda Dimas, lalu ada Devina, dan yang keempat ada Chelsea. Kami akan wacananya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Dimas tentang limbah pertanian. Ya, Dimas silakan dibacakan wacananya. Limbah pertanian. Dalam kegiatan pertanian, penggunaan pupuk buatan zat kimia, pemberantasan hama, pestisida dalam mencemari tanah dan air. Fungisida merupakan pestisida yang digunakan untuk mengontrol atau memberantas cendawan yang dianggap sebagai wabah atau penyakit. Penyemprotan fungisida dapat melindungi tanaman pertanian dari serangan cendawan, parasit, dan mencegah biji benih jadi busuk di dalam tanah sebelum berkecambah. Akan tetapi, sejak metal merkuri sangat beracun terhadap manusia, biji-bijian yang telah mendapat perlakuan fungisida yang mengandung metal merkuri tidak pernah dimanfaatkan untuk bahan makanan. Fungisida dapat memberi dampak buruk terhadap lingkungan. Senyawa organoklorin utama di dalam insektisida adalah DDT, dichlorodimethyl-trichloreta, dapat membunuh mikroorganisme yang penting bagi proses pembusukan sehingga kesuburan tanah terganggu. Tanah yang tercemar pupuk kimiawi, pestisida, dan herbisida dapat mencemari sungai karena zat-zat tersebut dapat terbawa air hujan atau erosi. Penggunaan pupuk buatan secara berlebihan menyebabkan tanah menjadi masam yang selanjutnya berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Tanaman menjadi layu, berkurangnya produksinya, dan akibatnya mati. Pencemaran tanah oleh pestisida dan herbisida terjadi saat dilakukan penyemprotan. Sisa penyemprotan tersebut akan terbawa oleh air hujan, akhirnya mengendap penggunaan bahan kimiawi secara
menjadi masalah serta penyebab yang ditimbulkan dari aktivitas manusia berdasarkan wacana di atas? Jawabannya, penggunaan pestisida disebabkan zat kimia yang terkandung dalam pestisida tersebut dapat meninggalkan residu yang berdampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, residu tersebut mengendap di tanah sehingga kesuburan dan struktur tanah menjadi rusak. Kedua, buatlah satu rumusan masalah mengenai aktivitas manusia dalam penggunaan pestisida tersebut. Jawabannya, apakah penggunaan pestisida dapat digunakan sebagai zat kimia alternatif dalam mengontrol hama di lahan pertanian? Lalu, bagaimana peran pestisida terhadap aktivitas pertanian manusia? Lalu, apa struktur pestisida dan pengertian pestisida? Selanjutnya nomor 3, analisislah 2 dampak negatif penggunaan pestisida yang kalian ketahui. Nomor 1, penggunaan bahan-bahan kimiawi secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan tekstur tanah mengeras dan akan retak-retak pada musim kemarau. 2, penggunaan pestisida justru mengakibatkan tingginya jumlah residu pestisida pada hasil panen yang nantinya akan menjadi bahan konsumsi manusia, sehingga dikhawatirkan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Nomor 4, interpretasikanlah pernyataan ini. Penggunaan pestisida memberi dampak buruk bagi lingkungan. Jawabannya, kita harus bijak dalam menggunakan pestisida karena penggunaan pestisida secara berlebihan dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Selanjutnya, benarkah pernyataan para petani tidak perlu menggunakan pestisida untuk membuat lahan pertaniannya bebas hama? Jelaskan alasannya. Jawabannya, tidak. Para petani masih perlu menggunakan pestisida, namun penggunaannya dilakukan secara bijak dan tidak berlebihan sehingga residu yang dihasilkan pestisida tersebut masih dalam kadar kecil. Selanjutnya, menurut kalian, apakah solusi bagi masalah penggunaan pestisida berdasarkan wacana di atas? Berikan alasannya. Solusinya adalah penggunaan pestisida dilakukan sesuai kebutuhan agar residu yang dihasilkan tidak banyak. Kemudian, para petani bisa menggunakan alternatif lain dalam kontrol atau membasmi hama di lahan pertanian. Misalnya, melakukan penyiangan setiap minggu. Jadi kesimpulannya, pestisida merupakan organel yang amat dinamis dan mampu membelah tubuh dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Lalu, penggunaan pupuk buatan secara berlebihan menyebabkan tanah menjadi masam yang selanjutnya berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Tanaman bisa menjadi seperti layu, berkurangnya produksinya, dan akhirnya bisa mati. Lalu, ada lagi. Masalah penggunaan pestisida disebabkan zat kimia yang terkandung di dalam pestisida. Penggunaan bahan-bahan kimiawi secara terus-menerus akan mengakibatkan kerusakan tekstur tanah mengeras, dan akan retak-retak. Pada musim kemarau, penggunaan pestisida dilakukan sesuai kebutuhan agar residu yang dihasilkan tidak banyak. Penggunaan pupuk buatan secara berlebihan menyebabkan menjadi layu, berkurangnya produktivitas, dan akhirnya tanaman menjadi mati. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, berkomentar terkait dengan yang sudah dipresentasikan. Ayo silakan.
Aldo? Ya, Itu silakan. antara kan pestisida kan buat tumbuhan pertanian. Nah itu dari kita tahu sayurannya itu dari nggak kena pestisida itu kayak gimana? Pestisida. Oh, cara agar kita tahu kalau sayuran itu nggak kena pestisida. Mungkin kan di sini kan tadi rumusan masalah kedua, oh enggak. Pokoknya tadi di wacana itu ada pestisida itu gunanya untuk mengusir hama. Mungkin kalau secara logika kita ngomongin tentang sayur, itu gimana sih cara kita tahu kalau sayur itu nggak kena pestisida? Mungkin nggak ada lubang-lubang di sayur itu kayak dari apa sih yang ulat tumit ya? Ya ulat. Nah mungkin itu nggak ada ulat di daun-daunnya itu atau lubang-lubang dari makanan ulat. Ya, bisa menjawab pertanyaan dari Aldo? Ada lagi? Silakan, ada lagi. Bagaimana cara mengatasi pestisida berlebihan? Sekarang atasi pestisida secara berlebihan. Solusinya penggunaan pestisida dilakukan sesuai kebutuhan agar residu yang dihasilkan tidak banyak. Kalau kita ngomongin secara berlebihan, kita bisa pakai pestisida kan. Nah, setiap minggu tuh kita lakukan penyiraman. Jadi nggak setiap hari tuh kita terus pakai pestisida terus. Jadi diselangi. Sudah menjawab pertanyaannya? Apakah sudah cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi sudah maju kelompok Melson dan kawan-kawan ya. Kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi nih yang sudah siap untuk mempresentasikan? Oh ya, ini yang sudah tunjuk tangan dulu. Kelompok Almaidah dan Irman dan kawan-kawan. Silakan Irman maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan presentasi tentang pengembangan hutan. Penebangan hutan deforestasi, Jember Antara Nes. Pembalap liar masih merambah kawasan hutan konservasi Taman Nasional Meru Berdiri (TNMB) di Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 3 ingin membacakan Jangan Hancurkan Terumbu Karang. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Afsara Najwa. Saya Sofia Mutiara Putri. Saya Satria Nurulita. Dan terakhir Aldo Apriando. Terus ini yang membacakan materi oleh Farah. Judul wacana Jangan Hancurkan Terumbu Karang. Pemanasan global yang saat ini terjadi bukan hanya mengancam kehidupan manusia di atas permukaan tanah, namun juga mengancam ekosistem terumbu karang di bawah laut. Pada peristiwa El Nino tahun 1997 sampai 1998, suhu permukaan air laut naik secara tiba-tiba, menyebabkan terjadinya pemutihan karang secara massal dan mematikan sekitar 16% terumbu karang di seluruh dunia. Sebagian besar diantaranya adalah terumbu karang yang berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Namun, pemanasan global juga membawa ancaman terhadap terumbu karang Indonesia yang merupakan jantung kawasan segitiga karang dunia. Dampak dari naiknya suhu dan permukaan air laut yang terjadi pada akhir-akhir ini telah mengakibatkan 30% terumbu karang yang ada di Indonesia telah mengalami bleaching.
Jika luas total terumbu karang yang ada di Indonesia 51.020 km kubik, terumbu karang yang mengalami pemutihan akibat pemanasan global ini sedikitnya telah mencapai 15.306 km kubik. Kondisi ini juga akan memberikan implikasi pada sosial ekonomi masyarakat sekitar dan pariwisata bahari. Namun suhu dan permukaan air laut adalah dua kendala yang menjadi penyebab utama kerusakan dan kepunahan terumbu karang. Kedua kendala tersebut juga memberikan dampak serius bagi ekologi samudra dan yang paling penting terumbu karang yang merupakan tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup samudra. Hewan karang akan menjadi stres apabila terjadi kenaikan suhu lebih dari 2-3 derajat Celcius di atas suhu air laut normal. Pada saat stres, pigmen warna alga bersatu atau zooxanthellae yang melekat pada tubuhnya akan pergi ataupun mati sehingga menyebabkan terjadinya bleaching. Sebanyak 70-80% karang menggantung makanan pada alga tersebut. Jadi mereka akan mengalami kelaparan ataupun kematian bila karang memutih atau mati. Rantai makanan akan terputus yang berdampak pada ketersediaan ikan di laut dan ekosistem laut. Lalu, apa menjadi masalah serta penyebab yang ditimbulkan dari aktivitas manusia berdasarkan bacaan di atas? Rusaknya terumbu karang tersebut salah satunya karena aktivitas pemanasan global yang tidak terkendali yang mengakibatkan naiknya suhu dan permukaan air laut. 2. Buatlah satu rumusan masalah mengenai aktivitas manusia dalam perusahaan terumbu karang tersebut. Apa pemanasan global dapat mengakibatkan hancurnya terumbu karang di laut? Iya, karena naiknya suhu air laut dapat mematikan biota di laut karena suhu di air laut. Yang ketiga, analisislah dua dampak negatif aktivitas manusia terhadap kerusakan terumbu karang. Yang pertama, memiliki dampak negatif yang serius bagi ekologi samudra karena terumbu karang yang merupakan tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup samudra. Yang kedua, rusaknya terumbu karang juga dapat menyebabkan biota laut, baik hewan maupun tumbuhan akan ikut musnah. Nomor 4, interpretasikanlah pertanyaan ini. Hancur terumbu karangku, hilang ekosistemku. Jawabannya, dengan hancurnya terumbu karang yang ada di laut mengakibatkan ekosistem di laut menjadi terganggu. Misalnya kerusakan habitat yang merupakan tempat tinggal biota hewan maupun tumbuhan. Yang kelima, benarkah terumbu karang jelaskan alasannya? Benar, karena dengan melestarikan terumbu karang dan melakukan upaya konservasi, maka terumbu karang pun bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Nomor 6, menurut kalian apakah solusi? Menurut kalian apakah solusi bagi masalah kerusakan terumbu karang berdasarkan wacana di atas? Berikan alasannya. Jawabannya, untuk memelihara ekosistem terumbu karang yang rusak. Jadi kesimpulannya, kita harus menjaga terumbu karang agar ekosistem dan kehidupan di laut terjaga. Dan juga pemanasan global juga bisa merusak ekosistem di laut karena naiknya suhu air di laut. Ada pertanyaan? Ya. Tadi kan ngomongin tentang air laut panas ya. Terus cara yang dilakukan manusia agar suhu air laut tidak naik apa? Ada. Kegiatan manusia apa yang menyebabkan kerusakan terumbu karang? Jadi pertanyaannya, cara yang dilakukan manusia agar suhu air laut tidak naik.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang dicoba tadi. Jadi, apa namanya? Soalnya apa? Cara yang dilakukan manusia agar supaya kamu tidak naik. Caranya yaitu mencegah pemanasan global, karena kalau pemanasan global terjadi, suhu permukaan laut naik secara tiba-tiba. Pemanasan global. Itu pemanasan global itu bisa dicegah dengan cara apa? Menanam pohon-pohon. Menanam pohon di laut seperti bakau. Apa aktivitas manusia yang menyebabkan ekonomi terumbu karang menjadi rusak? Itu bisa dari pencemaran lingkungan seperti sampah-sampah, terus ada namanya air lautnya yang terlalu Itu kalian mau nanya lagi. Silakan Nelson mau bertanya lagi nggak apa-apa. Bagaimana manusia melakukan pelestarian terumbu karang? dengan budidaya terumbu karang. Itu Maaf, Aldo, coba pertanyaannya sambil disebutin apa pertanyaannya tadi coba apa? Bagaimana manusia melakukan pelestarian terumbu karang? Oh, terumbu karang. bisa dengan budidaya terumbu karang itu bisa dibuat kayak seperti yang di laut itu. Apa saja yang akan terjadi jika rusaknya ekosistem terumbu karang? Rusaknya biota di laut karena terumbu karang yang rusak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Yuk. Oke, baik. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Nah, di akhir pembelajaran ini, silakan siapa yang berani duluan untuk memberikan kesimpulan atau solusi ya dari permasalahan yang sudah kalian bahas tadi di LKPD dan yang sudah kalian presentasikan. Silakan, ada yang mau memberikan kesimpulan secara umum? Kelompok Irman atau kelompok Nelson, kelompok 1 dan kelompok Farah terkait dengan kesimpulannya, atau per ini saja, per topik saja ya. Misalnya kelompoknya si Irman ya, tadi membahas tentang deforestasi. Silakan yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah kalian pelajari, silakan.
Jadi kesimpulannya adalah kita jangan menebang pohon di hutan secara liar atau sembarangan. Jika ingin menebang pohon di hutan, kita harus memakai sistem tebang pilih. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Kelompoknya sini ya, teman yang lain, boleh. Ada yang mau berkomentar atau ada yang pendapat lain? Sudah ya? Sudah cukup? Oke ya, kelompoknya bagus, kelompok deforestasi ya. Tadi yang membahas kelompok 2 ya, yang sudah membahas tentang hutan dan menyimpulkan bahwa tadi kita penting ya melestarikan hutan ya, melestarikan hutan. Dan itu semua dari kalian juga penting ya. Nanti siapa tahu ada yang menjadi bekerja di kehutanan misalnya. Jadi penting ya untuk mengingatkan kepada teman-teman yang lain supaya tetap gitu ya melestarikan hutan itu dengan baik. Oke, kelompok lain ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, silakan Nelson. Kesimpulan dari limbah pertanian adalah kita masih bisa menggunakan pestisida, tapi jangan terlalu berlebihan karena dapat merusak komposisi tanah dan yang lainnya, seperti tumbuhannya bisa juga rusak atau melayu. Sekian aja. Oke. Betul ya. Jadi kita masih bisa karena kelompok Nelson itu tadi membahas tentang limbah pertanian ya. Betul yang dikatakan Nelson bahwa penggunaan pestisida itu masih bisa dipakai, tapi kita harus secara bijak ya. Secara bijak artinya kita tidak tidak berlebihan seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok Nelson. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan yang mau memberikan kesimpulannya. Ayo Aldo. Kesimpulannya kita harus mencegah pemanasan global karena bisa mematikan biota di laut, dan juga bisa dapat merusak terumbu karang dan mematikan biota di laut, ekosistem di laut. Terus cara mencegahnya bisa dengan budidaya terumbu karang dan itu aja. Ada lagi? Oke ya, tadi sudah semuanya memberikan kesimpulan dari topik masing-masing ya kan secara umum. Tapi betul juga yang dikatakan Aldo bahwa ya untuk melestarikan terumbu karang ya itu penting sekali ya, penting sekali karena bagaimanapun gimana terumbu karang itu bisa nggak kira-kira mencegah abrasi air laut? Bisa ya, berarti itu salah satunya seperti itu ya fungsi dari terumbu karang. Oke, semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan memberikan kesimpulan, sudah sangat bagus sekali ya. Untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini kita cukupkan ya, sudah bagus semuanya. Kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Dengan topiknya apa? Topiknya adalah usaha pelestarian lingkungan. Oke, baik, itu saja pembelajaran dari Bapak ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak bagi LKPD-nya. Ini sudah berkelompok ya, sudah semuanya. Ini untuk kelompok Selvia ya. Berarti kelompok 3 ya. Silakan dicek untuk LKPD-nya dicek. Kemudian ini ada LKPD untuk kelompok Nelson dan kawan-kawan. Kemudian ini LKPD untuk kelompok Hilman. Silakan dicek topiknya sama tidak dengan teman satu kelompoknya.
semuanya. Selanjutnya kita akan berdoa dulu sebelum pembelajaran ini berakhir. Silakan Irman untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Semua siap? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi